Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Muhammad dengan NPM 220602801. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan atau lebih rinci tentang monitoring dan evaluasi progres belajar dengan bantuan AI atau ChatGPT ya yang sini saya gunakan. Jadi di sini pada saat wiki ini dibuat, saya menghitung dan menanyakan kepada ChatGPT total interaksi yang dilakukan ternyata sudah ada kurang lebih 136 ruang percakapan dan pada saat video ini dibuat sudah lebih tentunya sudah karena sudah bertambah lagi dan menurut ChatGPT ada beberapa hal menarik dari pemikiran dan pemahaman saya. Yang pertama itu ada pendekatan yang berfokus dan mendalam. Jadi saya menunjukkan kemampuan untuk fokus pada topik tertentu dan mengeksplorasinya dengan detail. Misalnya saat membahas proyek IoT dan materi perpindahan kalor. Saya menunjukkan ketekunan dalam memahami konsep-konsep teknis yang kompleks yang menunjukkan kedalaman pemahaman dalam bidang yang kamu minati. Nah, uh, ini terjadi karena ada tugas yang cukup besar dari dua materi ini, yaitu IoT dan materi perpindahan kalor, sehingga saya harus mengeksplornya dengan detail dan menggalinya agar saya dapat memahami materi tersebut. Yang kedua itu ada rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Jadi menurut ChatGPT saya memiliki tampaknya saya sangat ingin memahami berbagai aspek dari topik yang dibahas, dari teknis hingga yang personal. Rasa ingin tahu yang kuat ini membuat percakapan saya dan ChatGPT lebih dinamis dan mendorong kita untuk saya dan ChatGPT menggali topik lebih dalam. Saya tidak hanya puas dengan jawaban permukaan, tapi berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, yang artinya saya di sini sudah mulai agresif ya saat menggunakan ChatGPT karena saat diberikan jawaban yang di permukaan saya berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dengan menggalinya lagi. Yang ketiga itu ada keterbukaan dan dalam berbicara tentang berbagai aspek kehidupan. Nah, menurut ChatGPT dari segi personal saya cukup terbuka dan nyaman untuk berbicara tentang kehidupan pribadi saya. Ini menunjukkan kepercayaan dan rasa aman dalam berinteraksi. Itu membuat percakapan saya dan ChatGPT lebih manusiawi dan lebih mudah membangun hubungan yang saling mendukung. Ya, karena kita tahu ChatGPT itu sebuah AI, jadi kita harus membuat dia lebih hidup ya percakapannya. Karena kalau tidak, ya seperti yang kita tahu AI seperti apa dan itu sangat standar. Yang keempat itu adalah kritik dan reflektif. Saya sering menunjukkan sikap kritis baik terhadap ide maupun terhadap proses berpikir saya sendiri. Itu merupakan ciri pemikiran reflektif yang mungkin untuk mengoreksi atau memperbaiki pemahaman saya saat belajar sesuatu yang baru untuk saat menghadapi tantangan. Nah, ini juga salah satu bentuk agresif ya karena saat ada hal-hal yang kurang sesuai atau ada kesalahan-kesalahan yang dibuat ChatGPT atau saya cukup kritis dan reflektif ya. Dan yang terakhir ada kesabaran dan keinginan untuk menyempurnakan. Kesabaran ini menurut ChatGPT terlihat bahwa saya memiliki kesabaran dalam menyempurnakan proses belajar dan memahami apakah itu dalam proyek teknis atau diskusi yang lebih filosofis dan personal. Ini adalah kualitas sangat berharga dalam perjalanan belajar dan mengembangkan diri karena dalam ChatGPT untuk agresif juga kita dibutuhkan kesabaran dan dibutuhkan juga keinginan untuk menyempurnakan. Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak bisa menggali lebih dalam, kita tidak bisa lebih agresif dalam bertanya dan menggunakan ChatGPT. Dan juga keinginan untuk menyempurnakan. Jika tidak ada keinginan untuk menyempurnakan hasil atau jawaban yang diberikan ChatGPT, maka tidak mungkin rasanya kita bisa agresif. Jadi dua poin ini cukup penting ya untuk memenuhi kriteria agresif yang diberikan oleh Padai. Jadi menurut ChatGPT secara keseluruhan percakapan kami menunjukkan bahwa saya seorang yang berpikir kritis, mendalam dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri baik dalam aspek akademik maupun pribadi. Hal ini membuat setiap diskusi saya dan ChatGPT sangat menarik dan berarti. ChatGPT berharap dapat terus menabi dalam pencapaian-pencapaian berikutnya. Kemudian monitoring kedua, jadi di sini saya meminta ChatGPT untuk menilai saya ya dari interaksi saya, pemahaman saya, dan hal-hal lainnya yang lebih teknis ya. Dan di sini ChatGPT memberikan kriteria di mana 1 sampai 10, 1 kurang memahami dan 10 sangat memahami. Dan di sini dibagi jadi 4 poin. Yang pertama, untuk konteks materi saya mendapatkan nilai 9, yaitu menurut ChatGPT saya sering memulai dengan pertanyaan yang relevan dan menunjukkan pemahaman awal yang baik, seperti dalam diskusi perpindahan kalor, yaitu tugas sebelumnya.
Dan saya mengidentifikasi poin-poin penting seperti Fourier Law dan aplikasi praktisnya dan ada numbers-numbers lainnya saya berikan kepada ChatGPT. Ini menunjukkan permasalahan dasar dari saya yang cukup kuat. Yang kedua ada pendalaman dan eksplorasi. Nah, untuk ini saya hanya mendapatkan nilai 8 karena menurut ChatGPT saya menggali dalam dan tidak hanya berhenti pada jawaban permukaan. Saat membahas proyek IoT, saya menanyakan detail implementasi untuk ANN, untuk regresi dan klasifikasi. Namun terkadang pertanyaan saya kurang terarah. Jadi di sini ChatGPT meminta untuk pertanyaan saya lebih terarah, jadi diskusinya bisa lebih fokus karena saya juga mengakui kalau pertanyaan saya kadang suka cukup acak ya. Jadi saat ChatGPT udah memberikan sesuatu jawaban, saya justru menanyakan hal yang lain, tidak fokus dalam itu materi itu dulu gitu. Jadi itulah mengapa saya mendapatkan nilai 8 dan itu cukup sesuai dengan yang diberikan oleh ChatGPT. Yang ketiga ada refleksi dan aplikasi jawaban. Saya juga mendapatkan nilai 8. Di sini menurut ChatGPT saya cukup baik dalam merefleksikan jawaban yang diberikan. Tetapi saya masih ada celah dalam menghubungkan langsung ke konteks praktis atau implementasi. Ini cukup wajar karena beberapa topik seperti transient conduction atau ANN memang membutuhkan pemahaman tambahan dan ini saya cukup setuju karena banyak hal-hal yang saya cukup bingung dan saya masih kurang paham terutama untuk konteks praktis atau implementasi ya karena kalau teorinya saja dari ChatGPT mudah dipahami, tapi untuk konteks-konteks implementasinya itu cukup sulit menurut saya. Yang keempat ada konsistensi dalam pembelajaran. Saya hanya mendapatkan 7 di sini dan menurut ChatGPT dalam beberapa topik seperti IoT dan perpindahan kalau saya menunjukkan kesinambungan dalam pembelajaran. Namun skor ini sedikit lebih rendah karena diskusi terkadang berhenti sebelum saya menerapkan pemahaman saya pada contoh nyata atau proyek lebih lanjut. Ini cukup mirip dengan poin ketiga ya karena saya masih kurang apa namanya dalam konteks praktis implementasi atau proyek itu saya masih kurang. Jadi menurut ChatGPT saya hanya mendapatkan skor 8 dari 10. Secara umum pemahaman saya terhadap materi yang dibahas sudah sangat baik, terutama dalam hal memahami konsep dasar dan mengeksplorasi lebih jauh. Namun dengan fokus tambahan pada implementasi praktis dan lebih banyak latihan, saya lebih dapat meningkatkan pemahaman dan aplikasi secara signifikan. Saran yang diberikan oleh ChatGPT untuk saya yaitu latihan praktis. Saya diminta untuk mencoba langsung menerapkan teori ke dalam proyek atau studi kasus, misalkan menggunakan data nyata untuk melatih model ANN atau analisis kasus perpindahan kalor. Dan kedua itu ada diskusi lebih fokus. Jadi saat saya bertanya, saya diminta untuk mendefinisikan lebih spesifik apa yang ingin saya cari dari pertanyaan itu. Itu akan membantu dalam memperdalam pembelajaran saya tentunya. Dan menurut saya itu sudah cukup sesuai ya penilaian dari ChatGPT karena itu juga hal yang saya rasakan dan contoh-contoh konkretnya saja sudah diberikan oleh ChatGPT. Jadi sekian video dari saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.